lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh salah satu untuk memimpin doa. Sebelum mulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah memimpin doa. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Nah, di sini sebelumnya sudah saling kenal ya, karena kan kita udah pernah ketemu di sesi bimbingan sebelumnya. Iya. Masih ingat kan nama-namanya siapa aja temennya? Jadi anak-anak juga udah pernah kan berarti untuk mengikuti bimbingan kelompok dan udah tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat tadi? Udah. Masih ingat atau mau Ibu ulang nih? Boleh diulang. Oke, jadi diingat-ingat ya, bimbingan kelompok itu adalah layanan di mana kita itu berdiskusi atau bertukar informasi nih dalam suasana terbuka dan saling menghargai. Tujuannya untuk membantu setiap anggota untuk memahami diri, mengembangkan sikap positif dan menemukan solusi bersama. Nah, di sini kan Ibu harus sebagai fasilitator. Jadi berjalannya bimbingan pada kali ini ditentukan oleh kalian ya. Jadi kalian harus aktif dan terbuka. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa di sesi sebelumnya ya Ibu menyebutkan bahwa bimbingan ini ada dua topik. Yang pertama topik tugas dan yang kedua ada topik bebas. Kemarin kita telah melaksanakan yang topik tugas ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan yang topik bebas. Jadi kalau topik bebas itu topiknya dari kalian. Jadi kalian menyebutkan, kita pilih salah satu nih dari kalian kira-kira mana yang mau dibahas. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok nih ada beberapa hal nih yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama, semua hal yang kita bahas di sini tidak boleh disampaikan keluar kelompok. Jadi sifatnya rahasia ya, tidak boleh disebarluaskan. Kemudian setiap anggota mengikuti kegiatan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Kalian kesini sukarela atau terpaksa? Oke, jadi setiap anggota diharapkan bersikap jujur dan mau berbagi ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian setiap anggota juga harus mematuhi aturan, tidak membuat gaduh di dalam diskusi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, lanjut. Kemudian untuk kesepakatan waktu kita mau berapa lama? 20 menit. Oke, boleh 20 menit. Jadi pada pertemuan kali ini kita menggunakan topik bebas ya. Nah, kalau kayak gitu Ibu tanya dulu nih, kira-kira kita mau bahas apa? Boleh? Motivasi belajar. Boleh? Yang lain? Motivasi belajar juga. Masa depan. Motivasi belajar. Masa depan. Oke, jadi karena kayaknya banyak motivasi belajar ya tadi, jadi kita bahas motivasi belajar dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas tentang masa depan. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum sih motivasi belajar itu apa? Belum tahu. Ayo yang nyebutin motivasi belajar tadi. Dorongan atau kemauan seseorang untuk mempelajari suatu hal. Oke, bener banget ya. Jadi kayak motivasi belajar itu dorongan kita untuk mendorong kita untuk belajar gitu ya pokoknya. Nah, kemudian tujuan kegiatan ini adalah agar kita pasti memahami pentingnya motivasi belajar, kemudian mengenali faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian serta menemukan cara meningkatkan semangat belajar sehingga mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Sebelum kita lanjut, boleh kita sepakati beberapa aturan ya dalam bimbingan kita pada kali ini. Jadi yang pertama, kalian harus saling menghargai pendapat, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, kemudian tidak menertawakan atau merendahkan temannya. Jadi kalau misalnya temannya sekiranya apa yang sudah kita katakan tidak sesuai sama yang kalian harapkan, jangan diketawain ya. Nah, kemudian semua informasi yang kita bahas bersifat rahasia. Apakah semuanya setuju? Oke, Ibu ingin bertanya sebelumnya, bagaimana sih semangat belajar kalian akhir-akhir ini? Gimana nih semangatnya dalam belajar akhir-akhir ini? Biasa aja. Kok biasa
bisa aja lanjut. Boleh? Berarti kalau dibikin grafik sih kayak fokus doang bisa laptop. Stuck gitu ya di situ aja gitu. Sama aja? Sama aja. Seru bosan biasa aja. Agak ya menurun aja sih Kak semangatnya karena agak boring juga sih. Biasanya kalau di kelas itu belajarnya banyak ya kayak teori aja gitu terus-terusan atau ada diseni tek atau SPT gitu kita belajar itu Teori terus jadi ngantuk gitu ya. boring. Jadi teori terus. Nah oke, jadi dari pengalaman kalian tadi kita bisa melihat nih bahwa motivasi belajar setiap orang itu berbeda. Ada yang tadi stuck, ada yang apa tadi bosen, ada juga yang boring, ada yang membosankan gitu ya. Jadi secara umum motivasi belajar ini dipengaruhi nih oleh beberapa faktor. Ada yang sudah tahu atau belum? Belum. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu yang pertama ada tujuan dan cita-cita. Nah, ketika seseorang nih tujuannya jelas, dia bisa lebih semangat untuk belajar. Misalnya, sekarang kalian kurikulum merdeka ya? Peminatannya di apa? MIPA. MIPA. Nah, berarti kan kalian nanti cita-citanya ke depan pastinya banyak yang lebih ke jurusan MIPA ya? Nggak kayak ilmu sosial atau salah jurusan? Sama jurusan. Oke, nggak apa-apa, itu nggak salah jurusan kok. Cuman mungkin kalian belum terpikirkan lagi aja gitu ya. Nah, jadi setiap kalau kita udah memiliki cita-cita nih, pastinya motivasi belajar kita akan meningkat ya demi mencapai cita-cita yang kita miliki itu. Kemudian yang kedua ada dipengaruhi oleh lingkungan orang sekitar. Pastinya lingkungan orang sekitar itu sangat penting ya, karena kan setiap hari pastinya kita ketemu teman, kita ketemu keluarga, kita ketemu orang. Nah, kalau misalnya dari keluarga atau teman aja nggak support kita untuk belajar, pastinya kita juga males atau kita nggak jadi sama sekali. Kemudian itu ada cara kita melihat diri sendiri. Gimana sih kalian melihat diri kalian sendiri? Kalau misalnya kalian yakin terhadap kemampuan kalian, pastinya kalian akan memiliki keinginan untuk terus belajar tuh. Nah, kemudian lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan ini yang paling berpengaruh di masa-masa kalian ini. Siapa yang kerjaannya main? Semuanya ini kayaknya kakak tawa semua ini. Semua kerjaannya main terus. Nah, kalau misalnya kita nih bergaul sama orang yang malas-malasan, sedangkan kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, pasti kita bisa terbawa arus ya, lebih malas-malasan. Jadi dalam berteman juga nggak apa-apa kalau kita tuh nggak boleh ya tapi kita juga harus bisa mengkontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kelima dipengaruhi oleh persepsi terhadap belajar. Kadang itu bukan soal sulit atau mudah ya, tetapi bagaimana kita itu memandang proses belajar. Semakin kita melihat belajar sebagai kesempatan berkembang, semakin kuat nih motivasi kita. Nggak kayak, susah, males banget nih ngerjain, susah, males banget belajar materi ini. Kalau kayak gitu kan pastinya kalian akan terus-terusan males. Nah, kemudian apa sih biasanya yang membuat kalian itu senang belajar atau nggak pernah senang kalau belajar? Sambil dengar musik, jadi lebih senang gitu ya belajarnya. Sama semuanya sambil dengar musik. Sama, nggak ada yang belajarnya sukanya kalau gitu, nggak ada. Tergantung ya, seberapa sulit apa yang dipelajari maksudnya. Baik, dari pendapat tadi penyebab atau rasa senang, malas, dan lain-lain itu pasti dipengaruhi oleh tergantung ya apa yang dipelajari ya. Jadi motivasi belajarnya juga masih naik turun ya. Oke, kemudian kita di sini akan main game juga sih kayak tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan gitu, nanti kalian jawab. Kita pakai kartu soal. Sebenarnya kayak bukan pertanyaan sih, kadang juga ada kayak refleksi atau kayak cuma kalian tuh ya atau enggak gitu. Boleh mungkin kita acak dulu kali kartunya ya. Yang pertama udah dibiarin, kalian mau siapa dulu? Dulu, boleh dipencet ke atas ya. Yang ini.
fisika sama kimia. Kenapa tuh kok sering banget? Karena emang dari gurunya itu kebanyakan teori gitu. Dulu kan tuh bisa praktek gitu, tapi sekarang udah jarang gitu. Jadinya kayak agak bingung gitu penyampaian materinya. Kalau biasanya kalau fisika kimia tuh gampang solusinya ya. Iya, sulit dihafalin. Jadi kedengeran gitu. Gimana aja? Yang pastinya dari segi nilai itu mesti turunnya kan. Terus kemungkinan jadi agak susah buat gapai cita-citanya karena males-malesan. Ya bener banget. Ya lanjut yuk. Gimana nih menurutmu? Atau nggak setuju? Setuju. Jadi lebih fokus ya sama apa yang kita pelajari. Oke, boleh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya yang susah gitu. Iya. Penyampaiannya susah, materinya. Terus ya mungkin kurang fokus juga ya. Ada sih kalau di kelas ya. Satu lagi. Males ya. Males itu diri sendiri. Ya lanjut. Karena tanpa konsentrasi itu kita jelas tidak terarah untuk belajar atau memahami apa yang kita pelajari itu, jadi tidak fokus juga. Dan penyampaian dari guru-guru itu kan juga dari mereka sendiri itu sudah memiliki standarnya, sementara jika kita tidak konsentrasi, kita tidak dapat mendapatkan ilmu yang sebenarnya disampaikan. Ya bener banget ya. Jadi kalau nggak konsentrasi dalam belajar, itu pastinya pelajarannya nggak kita pahami, nggak masuk nih. Nah, oke. Jadi dari kalian itu tadinya pastinya dapat pertanyaan dan jawaban yang berbeda-beda ya, sesuai apa yang telah kalian alami. Jadi terima kasih atas jawaban dan pendapat yang telah disampaikan nih. Dari kegiatan ini kita dapat memahami bahwa motivasi belajar setiap orang pastinya berbeda-beda ya. Tetapi dapat ditingkatkan melalui tujuan yang jelas, kemudian kebiasaan belajar yang baik, serta kemampuan atau kemauan untuk terus berkembang. Nah, dari kegiatan hari ini kita tuh belajar bahwa motivasi belajar itu merupakan dorongan yang membantu kita untuk terus berusaha mencapai tujuan. Motivasi ini tidak selalu muncul dengan sendirinya, tetapi dapat dibangun dan dipelihara melalui kegiatan yang positif. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, apa sih satu tindakan kecil yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk meningkatkan semangat belajar kalian? Boleh di Desya dulu nih mungkin. Tadi dari Sudanis terus kan ya? Dari sini sekarang. Mungkin recall materi sendiri di rumah untuk memahami apa yang tidak dipahami di sekolah, terus lebih konsentrasi saat guru menjelaskan ke kita. Bagus banget ya, lanjut. Mau fokusin diri ke belajar, lebih fokus lagi gitu ya. Jadi kalau di kelas yang tadinya males, yang tadinya masih ngobrol sama temennya, sekarang lebih fokus ya. Lebih fokus lagi ya. Boleh? Bisa kurang-kurangin mainnya, malesnya gitu. Bagus banget. Tapi sama sering main ini kan ya. Yang terakhir aku sih mungkin bertahan di kegiatan. Kan sih mungkin dari dulu belajar setidaknya ada waktu untuk belajar. Jadi meluangkan waktu ya, walaupun sedikit atau sesempatnya gitu. Jadi terima kasih atas perhatian kalian yang sudah aktif, yang sudah terbuka dalam kegiatan hari ini. Semoga dengan apa yang kalian pelajari, semangat belajar kalian ini bisa semakin meningkat ya di setiap harinya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terus semangat dalam belajar demi menggapai cita-cita yang kalian miliki.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi